이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. pagi Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu harap kalian selalu baik-baik saja ya, meskipun di tengah pandemi seperti ini, kalian tetap jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan baik di dalam maupun di luar rumah. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menggunakan metode kooperatif, yakni berupa diskusi antar teman dan tanya jawab. Kemudian nantinya Ibu akan memberikan tugas berupa project, yakni pembuatan bahan presentasi berupa PowerPoint. Lalu, dengan adanya metode kooperatif ini, Ibu harap akan memenuhi beberapa tujuan. Yang pertama, melalui diskusi kelompok kecil dan tanya jawab, Ibu harap kalian mampu memahami aspek-aspek virus, penularan, gejala, pencegahan, dan dampaknya secara lebih baik. Yang kedua, melalui pembelajaran kooperatif, kalian bisa menjadi lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran daripada hanya menjelaskan penjelasan dari Ibu saja. Yang ketiga, melalui kolaborasi dalam kelompok kecil, Ibu harap kalian juga dapat belajar bekerja sama serta berbagi pendapat dan saran, dan sebagai ajang untuk melatih mendengarkan sudut pandang teman sekelasnya. Lalu, dengan kondisi pandemi seperti ini dan COVID-19, harusnya kalian tahu ya asal-usul virus, gejala, cara penularan, cara pencegahan, serta dampak dari COVID-19 pada kondisi seperti ini. Kemudian, Ibu akan membentuk kalian kelompok kecil yang beranggotakan 2 orang, dan Ibu memberi tugas berupa pembuatan PPT yang berisikan materi mengenai virus COVID-19. Syaratnya, yang pertama harus ada asal-usul virus, yang kedua harus ada gejala, ketiga cara pencegahan, keempat penularan, dan kelima struktur dari virus tersebut. Nantinya setelah pembuatan PPT atau PowerPoint, kalian harus mempresentasikan hasil diskusi kalian di forum ini. Apakah penjelasan Ibu sudah cukup jelas? Sudah Ibu. Untuk Sudah, waktunya Ibu. diberikan berapa lama ya? Oke, untuk pengerjaan waktunya Ibu beri waktu 10 menit, Ibu harap cukup dan kalian harus maksimal dalam memanfaatkan waktu tersebut. Untuk pengerjaan kalian boleh off cam terlebih dahulu. Baik, terima Baik, kasih Bu. Ibu. Sama-sama. Oke, waktunya sudah habis. Apakah tugasnya sudah selesai? Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Baik, kalian boleh mempresentasikan hasil diskusi kalian di forum ini, dan Ibu memperbolehkan untuk share screen hasil kerja kalian. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin untuk share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat
Ibu Lailatul Isminadhiro sebagai guru di mata pelajaran biologi ini. Di sini saya Istidanatul Putri Hakiki dengan rekan saya Nikita Arani dari kelas 10 IPA 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul yaitu virus corona atau COVID-19. Yang pertama yaitu asal-usul COVID-19. Virus corona jenis baru, SARS-CoV-2, pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada Desember 2019. Sumber pasti asal virus ini masih dalam penyelidikan, tetapi banyak peneliti menduga bahwa virus tersebut berasal dari hewan, kemungkinan kelelawar, dan mungkin melalui perantara lain sebelum menulari manusia di pasar hewan yang menjual hewan hidup. Kemudian penularan COVID-19. Penularan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu penularan utama melalui droplet pernafasan. Kemudian yang kedua ada kontak langsung dengan orang yang terinfeksi virus corona. Dan yang ketiga yaitu menyentuh permukaan benda yang terpapar virus seperti gagang pintu, alat makan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk struktur virus dapat dilihat dalam slide PPT ini. Virus terdiri dari DNA, kepala, kerah, dan lain-lain dari bagian tubuhnya. Kemudian ada gejala COVID-19. Gejala COVID-19 bervariasi dari ringan hingga parah dan bisa muncul selama 2-14 hari setelah paparan virus. Gejalanya termasuk demam, batuk kering, kelelahan, nyeri tubuh, sakit tenggorokan, hilangnya indera penciuman, serta pengecapan, sesak napas, dan dalam kasus yang parah, pneumonia atau kegagalan organ. Dan yang paling parah yaitu dapat menyebabkan kematian. Dapat dilanjutkan oleh Mbak Niki. Baik, selanjutnya untuk pencegahan COVID-19. Untuk pencegahan COVID-19 bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, yaitu mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Yang kedua, menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol jika air dan sabun tidak tersedia. Yang ketiga, yaitu memakai masker saat berada di tempat umum. Yang keempat, menjaga jarak fisik minimal 1-2 meter dan menghindari kerumunan. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Lalu untuk selanjutnya ada dampak kehidupan. Pandemi COVID-19 telah mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi sosial. Pembatasan perjalanan, penutupan sekolah, pembatalan acara, lockdown wilayah, penutupan bisnis, kerugian ekonomi, serta stres mental dan isolasi sosial menjadi dampak yang dirasakan secara luas. Lalu yang terakhir, yaitu pemulihan ekonomi. Dampak ekonomi dari pandemi ini sangat besar, dengan banyak negara mengalami resesi yang signifikan. Upaya pemulihan ekonomi melibatkan stimulus fiskal dan moneter, dukungan bagi sektor-sektor yang terdampak, pembukaan kembali bisnis secara bertahap, serta promosi investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya dari Mbak Isti dan Mbak Niki. Ibu rasa kalian sudah cukup mampu memahami untuk materi virus COVID-19 ini ya. Lalu selanjutnya Ibu akan membuka sesi tanya jawab kepada kalian dari materi tersebut. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Boleh angkat tangan terlebih dahulu. Baik, Mbak Isti, silakan mengajukan pertanyaannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan waktunya. Izin untuk bertanya, bagaimana dampak pandemi COVID-19 ini terhadap kesehatan global?
Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Ibu juga izin menjawab. Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan dampak yang luas dan mendalam di berbagai sektor, salah satunya di sektor kesehatan. Karena pada sektor kesehatan ada terbatasnya sumber daya medis, lonjakan kasus yang membebani fasilitas perawatan, serta meningkatnya angka kematian dan dampak jangka panjang bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Dari penjelasan Ibu, apakah sudah cukup jelas? Sudah Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Baik, pada pertemuan kali ini dapat kita simpulkan sama-sama bahwa dengan memahami secara rinci aspek-aspek materi yang telah kalian sampaikan tadi, setiap individu dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi diri, mereka sendiri, dan orang lain dari penularan virus, serta membantu masyarakat dan pemerintah mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 secara lebih efektif. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan penilaian terhadap hasil PPT kalian. Ibu rasa PPT kalian sudah cukup bagus, tetapi sedikit ada evaluasi karena kalian dominan presentasinya hanya membaca saja. Mungkin lain kali di pertemuan selanjutnya atau presentasi selanjutnya bisa dieksplor lagi pengetahuannya atau pemahamannya lebih banyak lagi dan poin-poinnya itu tidak hanya baca saja. Apakah evaluasi Ibu dan saran Ibu bisa diterima? Bisa Ibu, terima kasih atas saran dan masukannya. Oke, Ibu rasa sudah cukup pertemuan kali ini. Ibu meminta maaf jika ada salah kata serta sikap Ibu yang kurang berkenan di hati kalian. Ibu izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, Bu. Bu. Sama-sama. 버스 안에서 going 이불 속에서 going